firman Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini tidak bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tema kita pada siang hari ini agak sedikit luar biasa. Dimulai dengan part 1, kemudian minggu depan akan masuk dalam part 2. Tema kita adalah gereja harus menang dalam menghadapi antikris. Katakan amin. 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 Sekali lagi, kita adalah laskar Kristus. Jawab dengan semangat dan luar biasa. Gereja harus menang dalam menghadapi antikris. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22 di bawah berikut antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebetulnya di zaman Kisah Rasul, atau lebih tepatnya pada masa Rasul Yohanes sebagai Rasul Yesus Kristus yang terakhir, Rasul Yohanes sudah memberitahukan sebuah peringatan bahwa antikristus itu akan muncul. Tetapi dia juga memberikan pernyataan sudah ada di antara kita. Jadi antikris itu sudah ada di antara kita. Nah, ini sebenarnya bicara tentang spirit antikristus yang sudah ada sejak zaman Yohanes sampai dengan hari ini. Rasul Yohanes memberi penegasan bahwa sudah ada spirit antikristus yang menyebar di mana-mana. Khususnya memiliki tujuan untuk membuat semua orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, spirit antikristus ini sebenarnya bekerja melalui kehidupan sekuler sehari-hari, di mana di dalam kehidupan sehari-hari orang seperti dibuat cenderung untuk hidup bergantung mengandalkan uang, bukan hidup bergantung kepada Tuhan. Spirit antikris ini membawa kita semua untuk hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan bahwa kita harus meninggalkan dunia ini dengan segala yang ada isinya. Nah, spirit antikris ini sudah bekerja dalam gereja-gereja. Tetapi Yohanes memberitahukan kepada kita supaya kita sebagai gereja Tuhan dapat menang atas antikris. Amin. Oleh sebab itu Yohanes memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan mempersiapkan diri. Dan spirit antikristus ini juga membuat orang-orang percaya untuk selalu hidup tidak tergantung sama Tuhan. Tetapi bergantung kepada uang. Tadi kita dengar kesaksian Yanti bahwa dukungan dari orang tua tidak ada. Tetapi saya mau katakan bahwa
antikris di kemudian hari sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita bisa menang. Nah, spirit antikris ini membuat orang-orang percaya tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Itulah tujuan utama dari spirit antikris ini. Pertamanya dalam spirit dia masuk. Lalu kemudian karena spirit ini terus bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari umat manusia, maka akan mulai mencetak beberapa orang atau sekelompok orang. Jadi sekarang menjadi person, menjadi orangnya. Spirit yang mencetak menjadi manusia untuk mulai menolak keberadaan Tuhan dan tidak mau bergantung kepada Tuhan, mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hati-hati kita mulai lihat kehidupan kita, apakah kita sudah mulai mengandalkan kehidupan dan kekuatan kita sendiri. Amin. Seringkali Tuhan izinkan kita nggak punya uang, tapi kita harus melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan. Tuhan sedang mengajak kita untuk kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sebab kita tahu bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Amin. Dia sedang mempersiapkan kita untuk apa? Untuk menghadapi antikris ini. Kita bukan korban dari antikris, tapi kita adalah pejuang Kristus yang mengalahkan antikris di akhir zaman. Amin. Spirit apapun yang boleh terjadi di tengah dunia ini, tetapi dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di tengah dunia ini. Nah, sebenarnya siapakah dan bagaimanakah antikristus itu sehingga dikatakan tanda waktu yang terakhir? Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Antikristus berasal dari bahasa Yunani. Amin. AVNTI dan Kristo belakangnya pakai J. Artinya anti dan Kristus. Anti artinya apa? Melawan. Anti artinya menentang Kristus. Anti artinya juga memusuhi Kristus. Jadi orang-orang yang sudah terlihat hari-hari ini, kata firman Tuhan, dia ada di antara kita. Apa ciri-cirinya? Nanti kita lihat. Ciri-ciri dia ada di antara kita semua saat ini. Jadi antikristus itu dapat berarti lawan dari Kristus, atau seorang yang berupaya menempatkan dirinya pada tempat Kristus di dalam gereja dan persekutuan orang percaya. Lihat, spirit antikris ada di dalam setiap gereja-gereja. Amin. Kita sudah lihat itu semua. Antikristus dalam bentuk tunggal dikatakan di sini. Kita kembali
mencintai uang, yang melanggar, yang melawan perintah Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan dan hidup bergantung dengan kekuatan sendiri, itu spirit antikristus. Hari-hari ini kita banyak temukan dalam gereja-gereja. Orang tidak lagi bersandar kepada Tuhan, bergantung pada kekuatannya sendiri, sehingga kita lihat hari-hari ini gereja Tuhan banyak yang tutup. Kalau usaha dibilang gulung tikar, tapi kita bukan usaha. Amin. Banyak gereja-gereja yang tutup, mereka mengeluh nggak bisa bayar pemain musik, nggak bisa kasih makan pekerja dan sebagainya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan terseret oleh yang namanya antikristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita tidak memiliki apapun, hanya bergantung kepada Tuhan. Kita adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Kalau antikristus ini datang secara person, masa kesukaran besar itu akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus bersiap sedia mulai sekarang dengan jalan meningkatkan kerohanian kita, iman kita, supaya kalau saat itu tiba kita bisa bertahan. Sekali lagi saya katakan, spirit itu sudah ada di dalam gereja. Saya mengajarkan kita semua untuk tidak mengandalkan siapapun. Ketika kita mengandalkan uang kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan sarjana teologi kita mengandalkan hal-hal di luar mengandalkan Tuhan, kita mulai masuk dalam spirit antikristus. Nah, dalam bentuk jamak di sini dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bentuk jamak, mereka sudah datang. Mereka ini merupakan orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang akan datang, yaitu para nabi dan guru-guru palsu. Dia adalah spirit antikristus. Dia yang buka jalan untuk nantinya ketika orang sudah mengikuti nabi palsu dan guru palsu ini, dan ketika antikris menyatakan diri secara person orangnya kelihatan, maka pengikutnya sudah banyak. Antikris ini berasal dari kalangan Kristen. Ya, kalau kita bilang dia antikris Muslim atau ateis, bukan. Dia dari kalangan Kristen. Tetapi mereka hanya orang Kristen KTP. Namanya juga antikristus. Berarti dia ada dalam lingkungan Kristen. Orang Kristen sejati tidak mungkin murtad. Katakan amin. Yang murtad itu adalah Kristen KTP. Kita yang mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita dan kerohanian kita semakin maju di dalam Tuhan, maka kita tidak bisa meninggalkan Kristus. Seorang teolog, John Stott namanya, mengatakan bahwa sedikitnya hanya 90% anggota gereja bukan orang Kristen sejati. Bayangin, orang Kristen sejati cuma 10%. Apakah kita diantaranya? Jadi siapapun yang menentang Kristus atau Injil Kristus adalah anti-Kristus. Contoh ada saksi Yehova yang tidak mempercayai Kristus. Ciri-cirinya antikris yang pertama adalah mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita.
tidak mengakui, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dalam kitab Daniel kita lihat bahwa yang ketiga, dia akan meninggikan diri dan membesarkan dirinya terhadap setiap Tuhan sembahan agama-agama di dunia ini. Dia yang meninggikan diri di antara setiap agama-agama, di setiap Tuhan huruf kecil di tengah dunia ini. Nanti kita bisa baca Daniel 11 ayat 36 sampai 45. Ciri-ciri dari antikristus. Yang ketiga adalah dia akan menghujat Tuhan. Yang keempat, dia seorang sekuler, penuh, yang menaruh kepercayaannya kepada kekuatan militer yang dia punya, kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati kalau kita sudah jatuh ke dunia sekuler. Kita lebih mementingkan yang sekuler daripada yang mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sangat berbahaya. Roh atau spirit antikris sedang bekerja di dalam diri. Dia akan menjadi penakluk yang brutal. Dia tidak mau tahu, semua harus tunduk pada otoritas dia. Yang keberapa lagi? Kelima, dia akan menguasai keuangan dunia. Oleh sebab itu Tuhan katakan di firman Tuhan, jangan cinta uang. Amin. Kita dalam pelayanan seperti ini yang semakin hari semakin besar, kita tidak memiliki dan mengandalkan uang, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dan kita lihat bahwa kalau gereja-gereja sudah mulai tutup karena kekurangan keuangan, kita masih berjalan karena pemeliharaan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang keenam, dia akan menemui ajalnya di antara laut dan gunung permai yang kudus, yaitu Israel. Satu lagi, yang ketujuh, antikris bukan orang ateis, bukan juga orang kafir. Mereka adalah orang yang mengabarkan Injil, tetapi bukan Injil yang sejati yang dia beritakan. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Jadi antikris ada di dalam gereja enggak? Ada. Bahkan dia bisa berdiri menjadi pemimpin atas gereja. Dia bisa menjadi seorang gembala sidang. Dia bisa menjadi seorang nabi. Bisa menjadi guru di sekolah-sekolah teologi. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Jadi dia ada di kalangan kita, tetapi dia tidak memberitakan Injil yang sejati. Buntut-buntutnya uang semua di belakang. Buntut-buntutnya hanya perpuluhan aja yang dia bicarakan di atas mimbar. Orang yang makin mencintai Tuhan, dia tahu untuk memberi yang terbaik buat kehidupannya. Amin. Dia tahu memberi kepada Tuhan, bukan hanya sekedar perpuluhan. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ini gairahnya nggak ada nih. Amin. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai
sudah semakin setia kepada Kristus, tantangan semakin besar. Tantangan itu untuk apa? Untuk mematikan kedagingan kita supaya Kristus yang ditinggikan, Kristus yang diandalkan dalam kehidupan kita. Mau bawa suami kita bertobat saja, andalkan Kristus, bukan dengan andalan diri sendiri. Amin. Kita mau bawa orang berdoa saja, kita harus andalkan Kristus. Inilah orang yang hidup sebagai orang Kristen sejati. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah seperti Allah, bahkan yang hidup di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Kenapa dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18 ini dikatakan bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ketika antikris datang, ini benar-benar personnya, orangnya datang, duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Saat itulah sebenarnya dikatakan tanda terakhir, yaitu di mana Kristus akan mengangkat kita. Tapi tentunya kita sudah mengalami spirit antikris hari-hari ini. Kita sudah menghadapi tantangan. Oleh sebab itu, otoritas seorang pemimpin harus terlihat di dalam satu pengembalaan atau di dalam satu institusi sekolah, sehingga orang itu dapat mengarahkan setiap orang untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-20, 1 Yohanes 2 ayat 20, dikatakan di sini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Orang Kristen sudah menerima urapan dari Yang Kudus. Amin. Untuk mengetahui siapa antikristus itu. Kita selama ini pikir ini orang kok andalin Tuhan, bukan andalin Tuhan, tapi andalin diri sendiri dan sebagainya. Itu spirit antikris sudah ada dalam diri. Dan dia akan berkembang untuk mencintai uang. Dan semua pelayanannya hanya tertuju kepada uang dan kekuatannya sendiri. Nah, spirit ini terus bekerja sampai waktu kedatangan Tuhan. Dia akan berdiri. Makanya dikatakan antikris ini akan muncul saat pada waktu yang terakhir. Artinya dia akan muncul secara person, orangnya nyata terlihat. Dan spirit yang sudah bekerja sekarang ini menjadi nabi palsu, guru palsu dan sebagainya akan memenuhi, akan mengikuti dia dan menyesatkan banyak. Jadi hati-hati kita ikut Tuhan. Kalau kita beli tas, ada yang palsu, ada yang asli. Kita harus bisa membedakan, karena sekarang bedanya cuman kalau orang yang nggak mengerti nggak bisa membedakan yang mana yang asli, mana palsu. Oleh sebab itu kita harus berada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Supaya kita bisa membedakan apakah ajaran ini berasal dari Kristus ataukah berasal dari antikris. Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 sudah dibaca? Oke. Dia akan menyatakan dirinya. Ya. Dia akan menyatakan
menyatakan dirinya? sebagai Allah. Hmm? Menyatakan dirinya sebagai Allah. Menyatakan dirinya sebagai Allah. Berarti sudah bukan lagi spirit tetapi orangnya udah muncul. Spiritnya aja sudah membuat kita kacau balau kan di dalam gereja. Amin. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam sekolah-sekolah teologi. Makanya saya sebenarnya anjurkan kalau belum sekolah teologi, ikuti saja pengajaran kebenaran Allah lewat sekolah Alkitab yang dipimpin oleh orang-orang yang berani mati buat Kristus. Buang waktu. Kita tidak siap. Gereja tidak siap untuk menghadapi antikris. Buktinya spiritnya bekerja di dalam gereja, kita sudah kacau semuanya. Kalau kita bilang pelayanan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang membiayainya. Amin. Kalau sampai pelayanan pekerjaan Tuhan tutup, itu artinya apakah orang itu mengandalkan kekuatannya sehingga dia membuka satu pelayanan pekerjaan Tuhan? Antikristus itu adalah manusia yang sangat berpengaruh dan mau menyaingi Allah. Antikris kuasai dunia melalui teknologi dan ekonomi. Lewat smartphone, gadget. Sekarang semua orang tergantung kepada smartphone atau gadget, ya. Lebih bagus ketinggalan Alkitab daripada ketinggalan HP. Kalau ketinggalan HP kita harus balik lagi untuk ambil. Kalau ketinggalan Alkitab nggak apa-apa. Karena manusia sudah mulai mau yang instan. Manusia mulai kecanduan dengan gadget. Menciptakan pertengkaran antara teman dengan keluarga lewat gadget. Bahkan orang yang sudah menggunakan gadget bertahun-tahun bisa melemahkan sel-sel tubuhnya. Amin. Sesuatu yang diciptakan tidak oleh Tuhan, maka itu akan menghancurkan. Maka Tuhan katakan, yang penting hikmat di sini. Teknologi kita butuhkan. Amin. Tetapi kalau nggak ada teknologi juga kita susah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi saat corona ini. Justru lewat YouTube, lewat pemberitaan firman, lewat teknologi ini kita bisa menyampaikan kebenaran Allah. Tetapi Tuhan katakan yang penting di sini adalah hikmat. Bagaimana orang percaya menggunakan gadget ini untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sesuatu yang dilahirkan oleh tangan manusia itu menghancurkan. Tetapi Allah bisa memberikan hikmat kepada orang percaya untuk menggunakannya mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Karena orang sekarang merasa lebih nyaman dan aman bila ada gadget dan smartphone, apalagi suruh nunggu kelamaan. Kondisi ini dapat membuat manusia tidak lagi fokus pada Tuhan, bahkan meninggalkan ajaran Tuhan dan menolak Tuhan. Anak masih kecil main gadget terus, ayo kita ke gereja. Apalagi sekarang udah nggak bisa lagi dibawa ke gereja anak-anak. Nggak ada lagi gereja yang buka, jarang sekali yang buka. Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, bukan merasa bangga ketika kita bisa kasih anak kita untuk mainin gadget ini. Cucu saya yang tadinya main gadget sekarang udah nggak bisa lagi. Ada jam-jamnya untuk dia belajar.
nggak bisa pakai HP, nggak bisa main HP lagi sekarang. Nah, penggunaan uang elektronik juga akan terjadi. Sekarang orang takut virus, pakai bayar pakai apa? Tidak tunai. Menggunakan ATM, menggunakan uang elektronik, itu namanya ATM. Yang nantinya semua transaksi jual beli dan transaksi keuangan di dunia dilakukan secara digital. Makanya orang yang mengikuti sistem antikris ini, dia nggak bisa jual beli. Nah, kita yang sudah mengandalkan Tuhan terbiasa, amin. Nggak perlu jual beli, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa sistem antikris akan mempengaruhi banyak orang yang merasa dirinya sudah menjadi Kristen sejati, tetapi sebenarnya mereka cuman Kristen KTP, anti Kristus sebenarnya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan dia terarah pada spirit antikris. Dia akan jatuh, dan akhirnya dia udah nggak bisa lagi. Dia butuh uang, dia butuh segala macam. Dia harus pakai apa? Secara digital. Keuangan di dunia ini dilakukan secara digital. Nah, sebelum itu terjadi, orang akan digiring untuk cinta uang. Sehingga orang udah terikat dengan uang. Orang nggak bisa lagi lepas. Kalau nggak ada uang, mati dia. Dia anggap seperti itu. Tapi saya merasa bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya laksanakan sampai dengan hari ini, seringkali saya tidak mengandalkan uang, dan Tuhan tidak memanjakan saya sedikit-sedikit ada orang yang kasih, sedikit-sedikit ada orang yang bantu. Tidak. Saya justru diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan sampai dengan hari ini. Sehingga uang tidak menjadi masalah lagi buat kita nanti. Amin. Sebab kita tidak butuhkan itu lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Tepuk tangan dulu buat kita. Hamba uang ini biang dosa. Perkara kehidupan saat ini adalah uang. Amin. Orang masuk penjara korupsi karena apa? Karena uang. Orang membunuh karena apa? Karena uang. Orang melakukan kejahatan-kejahatan lain karena uang. Istri menceraikan suaminya karena uang. Segala sesuatu terjadi semua karena uang. Karena apa? Spirit antikris sedang membawa kita kepada cinta uang. Kita mau belajar andalkan Tuhan. Amin. Kita perhatikan hari-hari ini kekacauan terjadi selama ini, ujung-ujungnya adalah uang. Gereja bisa terpecah karena uang. Saya di sana nggak dapat, di sini dapat karena uang. Akhirnya di mana-mana pun nggak dapat. Amin. Semua karena uang. Membuat orang cinta uang karena dapat disombongkan. Kalau orang kaya banyak uang, dia bisa sombongkan diri. Nanti juga manusia akan diganti sama mesin, ya kan? Udah ada robot-robot kan sekarang. Transportasi juga udah pakai sistem ini. Tadi kan mau masuk Jaklingko aja mesti taruh begini kan? Sudah pakai sistem. Kita sudah diarahkan ke sistem antikris ini. Dan belanja juga udah mulai online. Malas orang keluar rumah, tinggal pakai online, pesan makanan, pesan apapun bisa sekarang. Pesan laptop pun bisa melalui online, pesan HP pun bisa melalui online. Semua bisa. Ini semua terekam oleh mereka. Mereka jadi tahu identitas dan kebiasaan serta kemauan kita. Jadi antikristus memiliki visi global, yaitu total kontrol terhadap dunia. Tetapi kalau kita berada dalam kontrol Allah, kita tidak bisa dikontrol oleh dunia ini. Amin. Oleh sebab itu, kita belajar sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Banyak dari umat Tuhan yang masih tertidur.
kekuatan jahat dilepaskan semakin besar. Gereja nggak siap. Gereja nggak berjaga-jaga. Dengar khotbah setengah mati begini aja bisa ketiduran orang bilang. Wah, nyaman lagi ada AC. Makin kencang suara saya, makin tidur dia. Karena dia pikir ada alunan suara. Saya sekali lagi katakan, sementara lawatan kekuatan jahat dilepaskan semakin besar. Semakin dekat, semakin berurutan. Gereja atau orang percaya banyak yang belum siap. Sehingga dia diseret oleh spirit antikris. Yang akhirnya ikut nabi palsu. Ikut guru palsu. Yang dia cari hanya apa? Hanya martabat dia. Yang dia cari hanya uang. Yang dia cari hanya kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Antikris akan meninggikan diri di atas setiap Allah. Dan dia menuntut untuk disembah lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus jadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita hari-hari. Amin. Hanya ada satu jalan saja untuk bebas. Yesuslah jalan kebenaran. Amin. Kebenaran Yesus akan membebaskan kita. Amin. Sekarang kita lihat khotbah-khotbah tidak lagi membebaskan kita. Kita diajar untuk apa? Terlena dengan sebentar lagi Tuhan akan memberkati kita. Sebentar lagi Tuhan akan. Saya tidak pernah, sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak pernah dimanjakan oleh Tuhan. Apa yang saya minta selalu disediakan oleh Tuhan, tidak. Justru saya melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bangga punya Allah yang mempersiapkan saya untuk meninggalkan dunia ini, untuk berdiri dalam sistem kerajaan Allah, bukan masuk dalam sistem kerajaan antikris. Amin. Mungkin saya tidak bisa jual dan beli nantinya, tetapi Allah punya satu sistem yang luar biasa untuk memelihara umatnya. Amin. Amin. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena itu serahkan seluruh hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Percayakan kepadanya untuk segala keperluan kita. Kalau hari ini kita belum dapat, nggak masalah, bersyukur sama Tuhan. Artinya sih kita sedang diajar untuk mengandalkan Dia. Sedikit demi sedikit spirit antikris akan lepas dari kehidupan kita. Memang kita ada di tengah dunia ini, kita membutuhkan segala kebutuhan. Tetapi saya mau katakan, Allah yang akan menyediakannya bagi kita. Amin. 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 Jangan takut. Amin. Karena kasih Tuhan sempurna buat kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan secara sempurna, rasa takut itu sudah tidak ada lagi sama kita. Amin. Saya jujur, semakin saya bantu orang banyak, semakin berkat itu ada saja. Udah mulai kosong ATM saya, ada saja yang isi. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan bahwa kalau Dia kasih uang sama saya, pasti saya gunakan untuk pekerjaannya. Sehingga Dia tidak memanjakan saya miliaran Dia taruh dulu baru lakukan pekerjaan Tuhan. Tidak. Dia mengajarkan saya untuk berjalan langkah demi langkah untuk selalu mengandalkan Dia. Sampai pada satu saat saya tidak bisa lagi mengandalkan yang lain kecuali Tuhan. Amin. Ini yang sedang Tuhan ajarkan sama kita. Daging ini pasti sakit karena kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kita hidup dalam roh, tuntunan roh. Selidikilah hati kita hari-hari ini. Selimutilah diri kita terus-menerus dengan darah Yesus. Amin. Nyatakan sikap kita dengan tegas bahwa
mewujudkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak menyadari bahwa akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain selain aku. Kata Tuhan. Gereja akhir zaman akan sama nantinya dengan gereja mula-mula. Terjadi kesatuan hati. Saya baru belajar ini, tapi Roh Kudus sudah ajarkan kepada saya untuk mengajarkan kepada kalian sehati, sepikir. Saya sudah mengajarkan kepada kalian hari-hari ini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan si Debbie harus diketahui oleh yang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan Noel harus diketahui, sehingga kita bersatu hati untuk memenangkan hal-hal yang mengikat kehidupan kita. Kesatuan hati penting untuk gereja akhir zaman. Tidak mau bersatu, kita akan tertinggal. Jadi kita udah tahu kan sebenarnya siapa antikris itu? Udah? Sudah, Bu. Siapa dia? Dia ada di antara? Kita Ayo, siapa? orang-orang yang menentang Orang-orang yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, melawan firman-Nya, melawan keberadaannya, tidak mengakui anak sebagai Yesus Kristus sebagai anak, tidak mengakui apa? Bapa dan anak. Dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ini sudah dimasuki oleh spirit antikris. Dan kelompok ini biasanya memiliki kinerja kerja dari lebih hebat daripada orang-orang yang masih mengandalkan Tuhan. Biasanya mereka lebih hebat. Orang sekuler kelihatan lebih hebat kan? Dari kita anak Tuhan kan? Amin. Dan biasanya orang-orang seperti ini mulai memasuki posisi penting dalam strata sosial dan cukup disegani dan dihormati karena dipandang sebagai orang yang sukses, lebih sukses dari orang lain. Dia duduk menguasai sekolah, menguasai gereja. Banyak gereja hancur hari ini karena banyak orang kaya yang memberi kepada gembala, kemudian gembala gak bisa khotbah seenaknya. Puji Tuhan kita ada di sini mengandalkan Tuhan. Kita tahu siapa yang mendirikan Menara Babel? Keturunan Ham. Namanya Nimrod. Wah, anak sekolah teologi ya, ini nggak hafal nih. Udah kebanyakan libur. Menara Babel didirikan oleh Nimrod, keturunan Ham. Siapa Ham? Ham adalah anak dari Nuh.
mendirikan menara Babel itu supaya ketika Tuhan, dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuhan katakan, nanti saya tidak akan lagi mencurahkan air bah ke bumi ini, tandanya ada pelangi. Tetapi Nimrod mendirikan menara Babel yang tinggi sampai ke langit dan mengatakan, biarin aja kalau Allah mau adakan air bah sekalipun, kami akan naik di atas menara itu. Enggak bakal. Nah, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri inilah spirit antikris sudah bekerja dalam kehidupan mereka. Inilah generasi yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga menolak Tuhan. Anti terhadap keberadaan Tuhan, memiliki hubungan relasi dengan antikristus secara sistem ini. Kita harus menyadari bahwa banyak sekali di dunia sekuler yang dikuasai oleh orang fasik. Orang fasik yang justru menolak kebenaran Tuhan dengan cara mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oleh sebab itu di kitab Wahyu, saya harus berhenti 10 menit. Di kitab Wahyu dikatakan, cepat baca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Kenapa di dahi? Kenapa di tangan dan di dahi? Di tangan karena manusia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia sudah ada materai antikristus di dalam. Katanya si hoax sudah ditaruh-taruh, ditanam-tanam di sini segala macam. Dari kelakuannya orang itu sudah kelihatan dia adalah milik antikristus. Nggak perlu kita lihat di dahinya, kita nggak perlu lihat ada 66-nya. Tetapi dia memakai otaknya, pikirannya untuk mengandalkan diri. Kenapa di tangan? Dia pakai kekuatannya sendiri untuk bisa berhasil. Kenapa 666? Karena angka 6 tadi adalah angka manusia. Kenapa diulang sampai 3 kali? Karena itu artinya kesempurnaan dari potensi manusia. Jadi kita lihat sekarang, ada banyak orang sekarang mengandalkan kekuatan otaknya. Amin. Bukan mengandalkan Tuhan. Ini salah. Kita percaya bahwa akan ada orang-orang yang dimunculkan Tuhan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Berhasil, sangat diberkati oleh Tuhan, terpandang, orang yang disegani, orang-orang penting di strata sosial karena mereka mempraktekkan firman Allah. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Tidak dosa untuk kita menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang hebat, orang-orang yang disegani, orang-orang yang penting di strata sosial. Tidak dosa. Kalau kita diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas negara ini, atau menjadi menteri, atau menjadi apapun, kita melakukan firman Allah. Amin. Sehingga banyak orang akan melihat kehidupan kita yang berhasil ini, dan kita bisa mempromosikan kepada banyak orang dan menyatakan bahwa aku berhasil dalam Tuhan. Dan ada banyak orang akan mengikuti teladan kita. Amin. Itu yang Allah mau. Dan mereka akan terkagum-kagum dan punya keinginan untuk mengikuti jejak kaki kita.
Pada saat itulah kebenaran dipublikasikan kepada banyak orang. Amin. Sekali lagi saya katakan, perhatikan, Tuhan tidak anti untuk membuat kita menjadi kaya. Katakan amin. Kita bisa menjadi kaya, tapi permasalahannya adalah kita tidak bisa dipercaya berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga sebagai akibatnya Tuhan tidak bisa menambahi lebih lagi kepada kita. Seperti yang terjadi di Kejadian 26, Tuhan bisa buat Yusuf menjadi kaya, dan semakin kaya dan sangat kaya. Kejadian 26 ayat 1-3, cepat saja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum." Sudah, cukup. 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak anti membuat kita menjadi kaya. Katakan amin. Justru di tengah terjadinya bencana kelaparan di negeri Filistin, Yusuf mau pergi ke Mesir. Ishak mau pergi ke Mesir. Tapi apa? Tapi Allah katakan, jangan, engkau tetap tinggal di situ. Engkau tetap tinggal di tempat yang terjadi kelaparan itu. Dan menaburlah engkau di sana. Dalam ketaatan kehidupan Ishak, maka dia menuai berapa? 100 kali lipat. Dia semakin kaya dan sangat kaya. Amin. Pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Masih akan berkelanjutan dengan memunculkan adanya krisis yang lain. Krisis pangan akan terjadi. Justru di tengah krisis pandemik 19 ini, anak Tuhan jadi berkat. Kalau dia tinggal di dalam sistem kerajaan Allah, dia nggak akan pernah takut. Tapi kalau dia sudah membiasakan diri untuk masuk dalam sistem dunia, maka dia akan takut menabung. Makin banyak uangnya, makin susah dia, makin pelit dia. Tiap hari itu uang terus. Padahal nanti satu waktu uang tidak berguna lagi, kan? Jadi maksudnya di sini adalah ketika kegoncangan terjadi dalam kehidupan kita, ketika kegoncangan terjadi di luar sana, Alkitab menegaskan kepada kita ada ikatan janji Tuhan bagi kita kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa janjinya? Janjinya adalah keturunan Abraham berhak menerima janji-janji yang sama. Kita keturunan Abraham? Amin. Yang kita harus lakukan adalah kita terus membangun keterhubungan kita ke
ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan, memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Hati yang melangkah dengan ketaatan akan terus kita bangun. Kita akan tumbuh dalam diri kita sehingga kita bisa sama seperti Isa. Amin. Di tengah kelaparan, di tengah pandemi Corona 19, di mana banyak kematian terjadi, di mana banyak orang sudah tidak bisa makan hari ini, engkau tetap tinggal di negeri dan menaburlah engkau di sini. Di mana kita ada? Dalam gereja. Menaburlah, maka kita akan menerima 100 kali lipat. Amin. Buka telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus maju di dalam Tuhan. Ketika kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, maka kita akan berada pada frekuensi kerajaan Allah. Tersambung terus dengan kerajaan Allah, bukan dalam frekuensi dunia. Tidak tersambung kita kepada urusan dunia. Amin. Mau goncang, mau apapun, kita nggak pernah bisa digoncangkan. Karena apa? Kita nggak tersambung dengan frekuensi dunia. Amin. Oleh sebab itu, terus lakukan penyembahan dengan benar, berdoa dengan benar, sehingga kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lagi main handphone, nelpon sama, misalnya saya telepon sama Ida, orang ngomong di sekitar saya juga saya nggak tahu, ngomongin saya kan nggak tahu, karena saya terhubung dengan Ida, lagi ngomong sama Ida, saya lagi ngobrol sama Ida, Ida lagi ketawa, kita lagi asik berduaan di HP, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Amin. Ketika frekuensi kita sambungin terus sama Tuhan, di dunia goncang, apa kita tergoncang? Kita tidak bisa merasakannya, sebab frekuensi kita ada dalam frekuensi Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami sekalian. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau terpengaruh dengan spirit-spirit antikris, di mana kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tahu kami bisa, tetapi kami lebih bisa lagi di dalam Kristus Yesus. Karena ketika kami dipromosikan oleh Tuhan untuk duduk dalam strata sosial yang tinggi, maka kami akan mengendalikan seluruh dunia dengan kebenaran Allah, sehingga setiap orang akan mengikuti jejak kaki kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar lewat kehidupan kami banyak orang bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.